jaga kesehatan. Kita yang kuat-kuat, jaga kesehatan tapi jangan sombong. Saya mau kasih lihat satu foto. Boleh kasih lihat fotonya? Nah, ini foto Upi, kalau lagi nonton aku curi fotomu ya. Ini foto ada tulisnya berani menghina ibu hamil. Saya bukan membela ibu-ibu hamil, oke? Bukan itu maksudnya. Beberapa waktu lalu, tepatnya beberapa hari yang lalu, itu lagi heboh di sosial media tentang seseorang yang katanya dia sedikit kesel sama ibu hamil yang pengen duduk dan dia nggak mau kasih tempat duduk. Tapi begini loh, sebetulnya yang paling penting adalah, yang harus diingat selalu adalah kita yang lagi sehat, kita yang lagi kuat, kita tuh harus menghormati mereka-mereka yang kondisi fisiknya tidak sekuat, tidak sesehat kita. Ya, seperti bukan hanya ibu hamil, orang-orang yang sudah tua ya, yang sudah lanjut usia, anak-anak kecil, salah satunya ya ibu-ibu hamil atau orang-orang yang tidak lahir normal seperti kita. Atau boleh kita sebut dia punya sedikit kekurangan dalam hal fisik ya. Karena mereka kan kondisinya tidak sesempurna kita. Jadi tentunya seperti misalnya kalau ibu hamil itu perutnya melendung itu bukan karena ditiup terus melendung kayak balon ya, oke? Itu ada satu nyawa di situ. Jadi kalau dia bernafas, dia jalan, itu dia bawa satu nyawa lagi. Tentunya akan lebih capek, lebih cepat daripada kita-kita yang tidak hamil. Dan orang-orang tua ya semua udah tahu lah, orang tua kondisi fisiknya tidak sekuat kita juga. Anak-anak kecil itu makhluk-makhluk yang baru lahir beberapa tahun di dunia ini, baru beberapa bulan mereka masih lemah, mereka masih bingung. Kita semua sempat pernah jadi anak kecil kan? Tahu rasanya ketakutan? Tahu rasanya kita berasa kalau misalnya kita di dekat orang yang kita nggak kenal, orang itu sedikit galak, melotot-melotot, atau kita dimarahin sama orang tua. Ingat kan rasa takutnya? Makanya ke anak kecil juga tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, fisik atau verbal. Mereka ini manusia-manusia baru yang baru melek, baru melihat dunia, kok teganya kita melakukan kejahatan. Jadi kita harus ingat itu, kita sebagai orang-orang yang sehat, yang lagi kuat, dengan akal sehat juga, kita harus menghormati dan memelihara dan menjaga mereka-mereka yang lebih lemah dari kita. Itu sebetulnya ya, semua harus ingat itu. Dan ini ada tamu saya yang pertama, tamu saya ini mereka ini kedekatannya luar biasa. Sebetulnya kalau kita bicara kedekatan ayah dan anak, ibu dan anak, itu kita sudah sering lihat ya. Dan sudah sering banget kita lihat juga bahwa anak itu mengikuti jejak orang tuanya. Seperti misalnya di Hollywood itu ada Jaden Smith. Tahu kan ya, Jaden Smith itu anaknya dari Will Smith. Mereka udah kelihatan mirip banget tuh, udah kelihatan gantengnya sama, dan kelihatan akrabnya. Mereka sudah beberapa kali perform bareng juga di event-event besar di Hollywood. Dan mereka sempat main film bareng juga kan, di Pursuit of Happiness, itu kan mereka berdua ya. Ganteng banget ya. Will Smith ini belum duda ya. Jaden. Oke, berikutnya ada anaknya dari David Beckham. Ini Brooklyn ya namanya kalau nggak salah ya. Ini anak yang pertama ya. Brooklyn ini kelihatan sudah mengikuti jejak ayahnya, suka olahraga, tepatnya karambol ya ini ya. Apa? Aku ngecek kalau kamu tidur atau enggak. Karena dari tadi aku ngomong kalian ini dari UI loh malam hari ini tamu-tamu saya. Hey. Ternyata benar ini. Hai. Ini rumahnya ibu hamil? Enggak, aku cuma memang kelebihan berat badan. Oh, tapi aku kirain. hamilnya sudah 10 tahun lalu Om Ferry Salim. Enggak, soalnya dari tadi ngomongin ibu hamil, kirain hamil berapa bulan sih? Enggak, ini ini kebanyakan makan makaroni bikinan mama. Apa kabar Bapak Kece? Sehat ya? Sehat selalu? Mantap, selalu mantap. Brandon, apa kabar? Brandon, kamu bawa apa buat aku? Aku bawain spaghetti buat Teh Sarah. Teh Sarah pinter banget. Nah, Brandon, kamu silakan datang ke tempat ini kapanpun kamu mau. Teteh terima, oke? I like the way you. Oh gitu ya? Iya. Dengan udah baik, diajarin. sudah di Dari brief, 1 ya? bulan yang lalu manggilnya begini, gue Ya, bilang gitu. jangan sampai begitu, harus begini. Ini makanan bikinan kamu sendiri? Iya. Wah, keren. Duduk yuk. Ini apa, Brandon? Ini spaghetti carbonara. Aha. Aku buat spesial banget nih buat first date kita nih Teh Sarah. Aduh, Om. Terima nggak, Om? Aku udah chat Uban. Gue bisikin dulu ya. Oke, salah silakan. pilih deh, duitnya banyak stripping. Aku dibayar pakai makanan. Enak banget. Aduh, aku pengen makan semuanya. Tapi kayaknya aku takut kalau aku makan-makan sambil ngobrol, aku jadi kelihatan rakusnya. Aku simpen. Berarti sama-sama papanya ya hobi masak juga? Iya, aku emang hobi masak karena kan kebetulan aku lagi diet dan aku hobi masak tapi diet? jadi aku diet terus aku tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi kalau masak
kalau nggak ada garam nggak boleh sampai segaram setitik pun nggak boleh. Jadi selalu aku yang masak sendiri. Jadi itu awal-awal dari hobi masak aku. Oh tunggu, maksudnya kamu tuh lagi diet nggak makan garam? Iya, nggak makan garam sama nggak makan gula. Oh jadi nggak gula, nggak garam, itu dapat dari siapa diet? Dari papanya juga? Iya, guide dari papa juga. Jadi hidup sehat, kesukaan masak, semuanya dari papa juga? Iya. Oh jadi perfeksionisnya dari papa juga? Karena aku tahu papanya juga perfeksionis, udah kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki perfeksionis. Berarti kamu, ini kayak ada ini ya, kayak ada cloning papanya ya? Is he your hero? Dia hero kamu bukan? Definitely, of course. Definitely ya? Yes. Apa sih dari papa selain kalau aku ngelihatnya nih papanya memang kece, baik hati, ya sempurna deh. Aku mau cari papa-papa yang kayak gini ya. Aku mau cari yang kayak gini. Tapi kalau di mata kamu tuh sosok papa tuh kayak gimana sih sampai dia bisa jadi hero kamu? Nggak cuma karena dia seorang actor atau MC host dan lain-lainnya, cuman aku juga I very adore his father figure. Sosok ayahnya yang dia orangnya very family oriented, orangnya baik, very care dan very smart juga. Itu tuh ya. Om, Yes. aku soalnya dipanggil teteh, jadi aku manggil Gua jadi aku Om. manggilnya Om, sorry ya Om Ferry ya. Itu kalau kata-kata kayak gitu tuh sebetulnya ya kita tuh membesarkan anak, kita nggak mikirin anak itu akan memberi apa ke kita, tapi keluar kata-kata itu dari mulut anak sendiri secara tulus, itu hadiah yang paling luar biasa ya. So you did something exactly right cara upbringing Brandon sampai dia bisa Ya, so kayak far begini. until now gitu. Nggak galak ya? Enggak galak. Only when needed. Kapan Kayak galaknya? ini kayak bulldog gitu, galak nggak sih? Iya, aku pengen tahu awas papa galak gitu. Tulisan di pintu kita, awas anjing galak. Awas papa galak, hati-hati gitu. Nggak ada yang berani datang ke situ. Only when needed. Jadi galaknya itu kalau apa aja? Ya pasti semua ayah kan care banget sama Ada, anaknya. Ya pasti galak kalau lagi pengen membuat anaknya lebih baik lagi. Pernah nggak kamu dimarahin yang parah banget? Seingat kamu yang gila gue nggak mau dimarahin kayak itu lagi. Pernah? Pernah nggak sih, Dad? Kayaknya jarang deh kayak kalau sekarang. Berarti anaknya memang manis ya? So far Brandon ini termasuk anak yang mudah sekali untuk dikasih tahu, untuk dikasih informasi, untuk dikasih tahu bahwa yang ini baik, yang ini nggak baik. Untuk Itu dia belajar mudah diskusi sekali juga gitu. kayaknya gampang ya? Jadi apa aja yang kalian lakukan berdua selain masak? Olahraga juga kayaknya ya? Olahraga iya, terus kemudian masak iya, makan udah pasti barengan. Udah pasti bareng. Terus kemudian Makannya tapi pasti cimit-cimit dikit-dikit ya? Soalnya dua-duanya badannya ini banget. Oh ini nih ada foto-fotonya, main sepeda, masak, bermusik, jamming bareng. Enggak, biasanya dia kan lagi mau ngeluarin single, jadi lagi banyak ngasih denger lagu gitu. Terus kemudian saya kasih pendapat lagunya kayak apa gitu. Menyenangkan banget ya. Berarti kamu memang mendengarkan apa kata Daddy banget. Manggilnya Daddy ya? Iya, Daddy. Karena aku merasa kalau if we respect dan benar-benar Dad, benar-benar dengerin lah orang tua kita, pasti hidup kita will be easier and God will bless us better. Yes. Lah. Oh, kata papanya gini, yes, all that time aku mengajarkan dia memberi petua-petua, ternyata memang benar-benar masuk. Iya. Karena kan kita kan ngomong panjang lebar nih, masuk nggak sih ke anaknya gitu ya? Ya, jadi cuman sebenarnya saya cuman sering memberikan satu contoh bahwa kalau misalnya seorang suami atau seorang ayah menyayangi keluarganya, maka keran rezeki itu tidak akan dihentikan oleh Tuhan gitu aja. Iya betul, anaknya berbakti gitu ya. Tapi katanya papanya sedikit ini juga, sedikit walaupun kamu bilang nggak terlalu galak when needed, katanya dalam hal pacaran lumayan tegas ya. Kamu usianya berapa, boleh tahu nggak? 17. 17, oh nggak terlalu jauh sama aku ya. Tapi Makanya kemarin tes saya UN itu kan aku bercanda, UN. Iya, aku tuh rada-rada susah. Kamu yang soal nomor 5 bisa nggak sih? aku juga nggak bisa tuh. Iya, soal nomor 5 apaan lagi? Oh, kamu kemarin baru UN ya? Enggak, aku nggak UN. Oh, kamu nggak? Jadi kebetulan aku kan dari kelas 1 SMA, aku berhenti sekolah. Karena memang aku pengen fokus di karir aku, yaitu aku main band. Oke. Nama band aku Lights On, aku gitaris dan pencipta lagu di band aku. Wow. Jadi setelah SMA 1, aku ada discussion sama Daddy, Dad gimana, kayaknya aku nggak pengen lanjutin sekolah nih, aku pengen cepet selesai biar aku bisa ngelanjutin karir aku. Akhirnya Daddy support juga, my parents very grateful, my family juga supportive. Akhirnya
akhirnya aku setelah SMA 1 aku akselerasi, aku ambil foundation program. Jadi sekarang udah nggak sekolah lagi, tinggal nunggu kuliah. Oh, tinggal nunggu kuliahnya. Oh, tapi pendidikan masuk terus ya Masuk dari terus, foundation itu program. paling penting. Itu suatu keputusan yang sulit nggak waktu Brandon datang terus bilang, aku nggak mau terusin ini, aku mau lanjut di karir aja, padahal dia di usia cukup muda, but then you support gitu. Cuma Iya, sempat ketika dia susah bilang nggak? seperti itu, rasanya nggak ada yang susah gitu. Oke. Karena langsung saya tanya, kamu yakin mengambil keputusan seperti itu? Kalau memang udah yakin silakan gitu. Karena life must go on dan hidup di masa yang akan datang adalah kamu yang jalani gitu loh. Iya, yang penting dia udah yakin dan kelihatan fokus dan kelihatan dia bisa konsisten di situ. Mungkin bisa ngeliat dari pribadi anaknya juga ya, Iya, melihat betul. dari dia bahwa Iya, jadi selama ini kan dia gonna do it. kelihatannya kayaknya memang fokus ke musik, kemudian iya. serius banget, terus dia nggak cuman main piano tapi dia main drum, terus kemudian dia main gitar, terus dia bisa ngedit segala macam, dia ciptain lagu semuanya. Jadi saya lihat, oh ya serius gitu. Ya udahlah kalau itu diseriusin aja. Nah tadi aku balik lagi, ayahnya katanya lumayan tegas dalam hal pacaran, jadi katanya kamu belum boleh pacaran. Boleh sih, cuman dianjurkan untuk nggak pacaran. Hah, aku seneng jawaban anak ini. Anak ini cinta banget sama ayah, jawabannya sangat diplomatis. Boleh sih, tapi dianjurkan tidak untuk pacaran. Kenapa dianjurkan tidak untuk pacaran? Pasti, ini pasti yang di gerbang udah ada yang ini nggak? Oh, Brandon masak apa kecium nih sampai ke rumah? Alasannya gitu. Udah Jadi banyak gini, belum? sebetulnya saya nggak pernah ngelarang bahwa dia nggak boleh pacaran gitu. Aha. Cuman idealnya, saya selalu bilang bahwa idealnya kamu kalau mau pacaran setelah 18 tahun baru kamu pacaran. Sekarang coba kamu fokus ke dunia musik yang memang betul-betul mau kamu geluti Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya why not gitu, kalau misalnya ada cewek yang cantik banget, kemudian menarik hatinya dia dan dia nggak tahan gitu, Boleh. ya silakan aja Kenapa gitu. umur 18? Hah? Kenapa umur 18? Iya kan? Dia misalnya di antara sini Iya, ada ini yang nih. kamu suka gitu kan. Dari UI, Tapi lihat. jangan udah pada tua, UI udah kuliah. Oh udah kuliah ya, udah. Ya. Cari-cari yang seusia. Kenapa 18? Yang usia segini gitu. Iya. Oh salah ya. Iya. Ini salah. Ubahnya udah banyak banget sebetulnya. Kenapa usia 18? 18 itu Saya pikir Karena gini, kalau usia 18 itu cara berpikirnya sudah lebih wise, sudah Oke, lebih matang lebih dan stabil juga, gitu ya? lebih stabil. ya udah berarti kamu nggak tahan dong untuk usia 18 nanti. Ya juga ya, masih fokus di Yo, musik tinggal ya. sebentar lagi kok. Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi tahun ini ya. Iya. Tahun ini. Jadi Tahun berapa nih? kamu tuh lagi nyiapin apa tadi? Single album? Lagi siapin single buat band aku, Oke. sama lagi sibuk syuting sinetron juga. Itu masih sibuk ya. Singlenya kapan keluar? Tahun ini pastinya, tapi Ta- belum tahu kapan. Berarti kalau nanti sudah keluar kamu perform di sini dong? Kalau Ya. Sarangan, ini gimana nih? Ini enak. perform Aku sini coba nggak? sekarang Oh ya. iya, Aku perform. coba sekarang ya. Perform. Tapi aku ngucapin terima kasih dulu untuk kalian berdua. Om, terima kasih banget Om. Aku tuh paling terima kasih karena Om sudah nge-brief dia untuk manggil aku Teteh. Itu it's so important for Lain me. kali jangan pakai teteh lagi, langsung Sarah. Jadi umurnya kayak lebih Oh, itu iya. Oh, lagi. kita seumuran. Oh, jangan kalau kita seumuran nanti aku nggak boleh pacaran sama ibu aku. Brandon, thank you so Thank you much. so much. Sukses untuk kamu. Thank you. Mwah. Aku ada oleh-oleh karena kalian sudah kasih aku. Ini Yes. spaghetti, this is for you. Oh, This thank is you for so you. much. Salam untuk yang di rumah Oke, ya. sip, I Salam will. untuk mamanya juga, untuk adiknya Yes. juga. Thank you. Jangan kemana-mana. Abis ini akan ada ini om semua tapi mereka masih kece-kece banget. Ada om-om dari Gigi. Yeah.